Yohanes Pembaptis. Dia buka jalan. Dia akan datang dengan roh Elia, mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak. Saudara, semua dimulai dari person, di dalam rumah tangga dimulai dengan pria. Mau tahu lebih banyak, boleh tanya saya di sini. Saya tidak punya waktu menjelaskan, tapi itu terjadi revival luar biasa. Ketika pria diubahkan Tuhan, keluarga pasti dirubah Tuhan. Kalau keluarga berubah, gereja pasti berubah. Abraham, saudara, sempat punya anak. Ibu-ibu, kalau suamimu, kalau istrimu, bapak-bapak, kalau istrimu punya anak dari wanita lain, sakit hati. Paling saya tahu nggak jawab sih, tapi dalam hatinya amit-amit jangan baik. Jangan, Pak. Sakit loh. Kira-kira berantakan nggak ini keluarga Abraham? Saya percaya banyak konflik, saudara. Makanya terjadi keributan sampai Hagar harus diusir. Ini keluarga bermasalah, saudara. Matius dalam Kejadian 17 nama mereka dirubah. Abram menjadi Abraham. Abram artinya bapa kemuliaan. Yang penting apa untungnya buat saya? Makanya lahir Ismail. Makanya sudah diktator sama istrinya. Tuhan rubah jadi Abraham, bapa segala bangsa. Saudara, sikap hati mentalnya harus berubah. Bukan lagi mengambil, tapi sekarang memberi. Sarai artinya kapten. Wanita nggak boleh jadi kapten. Karena yang jadi kapten harus hati. Makanya Bu Wanda suka mengisi, saudara, acara-acara seminar dengan judul Satu Kapal, Dua Kapten. Apa yang terjadi? Kapten tetap harus hati. Suami tetap harus mengasihi dan tanya istri. Tapi suami jadi pemimpin. Sarai dirubah, saudara, menjadi Sarah. Apa artinya? Ibu rumah tangga. Kalau dalam pengertian di dalam generasi kita, saudara, itu manusia lama diganti dengan manusia baru. Tapi apakah Abraham berubah sekarang? Kalau saudara lihat masuk di Kejadian 20, dia jual lagi istrinya yang kedua kali kepada raja. Saya catat di sini. Kepada raja Abimelek, Gerar, raja Filistin. Kembali lagi melakukan. Tapi malam itu raja diberi mimpi bahwa dia akan mati. Dia tanya, kenapa Tuhan? Gara-gara kau mau tiduri istri hambaku Abraham. Akhirnya dia panggil Abraham. Kenapa kamu nggak ngomong jujur? Karena dia tetap bilang dia saudara. Right? Memang kita bertumbuh dalam karakter itu tidak instan. Bertobat itu instan, tapi bertumbuh dalam karakter itu butuh waktu. Saya percaya hari-hari ini karakter Kristus yang harus bertumbuh dalam hidup. Saudara dan saya, apa artinya kerajaan Allah didirikan? Kita semua menjadi sekarakter dengan Kristus. Itu sebabnya, saudara, betapa penting kita bertumbuh di dalam Kristus. Abraham gak berubah, tapi puji Tuhan, Kejadian 22 bilang, saudara, ketika dia taat, Tuhan minta Ishak dikorbankan. Dia sudah angkat pisau. Nah, ini menjadi inti. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Ya, Abraham itu memegang paling tidak 5 janji Tuhan, saudara. Mulai dari negeri, tanah. Saudara mau punya rumah di Amerika? Tidak apa-apa, suara sedikit. Apa-apa, memang gak dapat rumah benar-benar nanti, saudara. Saudara mau diberkati Tuhan? Ada 5 berkat, saudara. Dari Kejadian 12 sudah dijanjikan, saudara. Tetapi itu semua belum digenapi, saudara. Kapan perjanjian Tuhan digenapi kepada keluarga Abraham? Setelah peristiwa Kejadian 22. Saya akan bacakan, saudara. Bagaimana waktu Abraham angkat pisau mau membunuh Ishak. Saya bacakan begini. Sampailah mereka, Kejadian 22 mulai ayatnya yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Mari baca sama-sama. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau apa? Takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Baru Tuhan bilang, sekarang sudah. Kalau saya baca aja terus. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya terangkat dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Katakan amin. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku, dan seterusnya. Saudara, kira-kira waktu Ishak tangannya diikat, kira-kira ya? Ishak tanya nggak ya? Loh, papa kok ikat saya? Ishak yang bantu bikin mesbah. Alkitab berkata kalau kita membaca firman kita harus renungkan. Saya percaya Ishak menjadi tanda tanya yang besar. Dan dia tanya, kok aku diikat? Di situ Abraham saya yakin nangis. Tuhan yang minta. Kira-kira bisa nggak saudara Ishak bilang, Papa bilang aku anak perjanjian, kok sekarang aku mau dikorbankan? Tuhan model apa yang Papa ajar aku sembahin? Bisa nggak saudara? Dia mau dikorbankan, nggak masuk di akal kan saudara? Memang mencintai Tuhan saudara. Seringkali Tuhan minta yang nggak masuk di akal kita sama kita untuk kita perbuat. Ya Abraham bilang, nah, Tuhan yang minta. Papa ini Tuhan yang minta atau Papa yang mau? Tuhan yang minta. Saudara kalau baca Kejadian 22, enggak ada saudara, itu disebut-sebut. Saya percaya gini kejadian. Oh benar Papa Tuhan yang suruh. Saya percaya sama Papa. Makanya anak harus dengar sama papanya. Orang yang dipimpin harus dengar sama pemimpin. Tuhan bicara lewat pemimpin. Akhirnya apa? Kalau memang Tuhan yang minta, udah dia rela. Makanya Ishak diam 1000 bahasa. Ishak bisa lari loh saudara. Tuhan itu free will saudara. Tuhan gak pernah paksa saudara dan saya. Dia itu minta saudara dari kesadaran kita. Dia minta kita berbuat untuk dia itu dari betul-betul saudara kerelaan kita. Bisa nggak Ishak bilang begitu? Tuhan model apa Bapak? Aku nggak mau, tau nggak? Dia lari saudara. Dia nggak bisa kuat angkat kayu yang banyak untuk korban. Saya percaya dia sudah seorang pemuda. Kalau dia 20 tahun. Abraham umur berapa saat? Waktu Ishak lahir, Alkitab bilang umurnya Abraham 100 tahun. Jadi Abraham sudah 120 tahun. Mana ada kakek-kakek bisa kejar anak muda lari? Nah, tapi kenapa Ishak mau jadi korban? Nah, dengarkan baik-baik. Kalau ada seorang anak juga takut kepada Tuhan. Karena ada orang tua yang sudah mendidik anak itu takut akan Tuhan. Amin saudara. Saudara, saya mau bilang pada orang tua, jangan pernah salahkan pergaulan. Saya banyak melayani orang-orang, anak-anak yang hancur, baik di drugs rehab center. Orang tua bilang, itu gara-gara pergaulan. Pergaulan mau jahat seperti